Perkenalkan, nama saya Ferdi Sirai. Dalam video ini saya akan mengerjakan soal dengan metode simplex. Soalnya ialah perusahaan Polmi menghasilkan dua produk, pulpen dan pensil yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan finishing. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja dan pada bagian finishing hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu pulpen diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja finishing. Sedangkan untuk menghasilkan satu pensil diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja finishing. Laba untuk setiap pulpen dan pensil yang dihasilkan masing-masing 80 dan 60. Jumlah pulpen dan pensil yang dioptimalkan yaitu akan kita kerjakan. Pertama kita buat fungsi tujuan, max Z sama dengan 80X dan 60Y. X adalah pulpen dan Y adalah pensil. Batasan-batasannya ialah batasan pertama 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. Yang kedua 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 48. Yang ketiga XY lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama, mengubah fungsi tujuan agar variabel yang nilainya belum diketahui berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Max Z sama dengan 80X tambah 60Y. Max Z kurang 80X kurang 60Y sama dengan 0. Langkah 2, mengubah batasan-batasan yang mempunyai nilai lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan fungsi tujuan Z kurang 80X kurang 60Y sama dengan 0. Batasan-batasannya 4X tambah 2Y tambah S1 sama dengan 60. 2X tambah 4Y tambah S2 sama dengan 48. X, Y, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Lalu langkah 3, mengubah persamaan menjadi bentuk tabel. Dari fungsi tujuan ini kita buat menjadi tabel dan menjadi seperti ini. Lalu kita ke langkah 4, memilih kolom kunci. Dalam kolom kunci ini dasar untuk mengubah atau memperbaiki tabel agar bisa memperoleh pemecahan optimal. Caranya melihat nilai minus terbesar di Z. Nilai minus terbesar di Z adalah minus 80 di X. Lalu kita ke langkah 5, yaitu memilih baris kunci. Dasar untuk mengubah atau mengadakan perbaikan, caranya mencari nilai NK terkecil dengan cara NK per kolom kunci. NK itu adalah nilai koefisien. Sini adalah 4, jadi pivotnya adalah 4. Lalu langkah 6, mengubah nilai baris kunci. Mengubah nilai baris kunci itu S1-nya dibagikan dengan pivot. Pivotnya tadi 4. 0 per 4 sama dengan 0, 4 bagi 4 sama dengan 1, begitu seterusnya. Setelah dapat, kita ke langkah 7. Mengubah nilai-nilai di luar baris kunci pakai rumus NBB sama dengan nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisien kolom kunci, yaitu 1 dikurang 0 dikali minus 80. Setelah kita pakai rumus, terdapat hasilnya, dan berikut adalah tabel dengan nilai baris baru. Karena di tabel dengan nilai baris baru masih terdapat nilai minus, maka harus kita ulangi ke langkah 4, yaitu menentukan kolom kuncinya. Menentukan kolom kuncinya terdapat kita ambil dari Y, karena minus terbesarnya adalah minus 20, sesuai dengan nilai baris baru tadi. Lalu kita menentukan baris kuncinya. Baris kuncinya yaitu 3, jadi pivotnya adalah 3. Lalu kita ke langkah 6, mengubah nilai baris kunci, yaitu S2 dibagikan dengan pivot. Terdapatlah hasilnya seperti berikut. Lalu kita ubah lagi nilai-nilai di luar baris kunci dengan rumus nilai baris baru sama nilai lama dikurang nilai baru kali nilai koefisien kolom kunci. Kita bagikan semua, lalu dapat tabel dengan nilai baris baru seperti berikut. Karena di tabel dengan nilai baris baru di baris Z tidak ada minus, baru berdasarkan tabel tersebut kita lakukan persamaan fungsi tujuan Max Z sama dengan 80X tambah 60Y, yaitu 80 kali 12 tambah 60 dikali 6 sama dengan 1320. Jadi jumlah optimal pulpen dan pensil yang dihasilkan adalah 12 pulpen dan 16 pensil dengan laba 1320. Demikian adalah cara menjawab soal dengan metode simplex.